menariknya wisuda kemarin tuh saya sempat ya mungkin karena universitas nggak tahu ya. Kalau itu tahu mungkin bisa jadi apa gernya wisudawan bahwa guru di sampingnya, seminya tuh muridnya gitu. Jadi kayak cerita yang menarik juga gitu. Jadi dulu pernah ngajar di SMP Negeri 2 Magelang dari 2015-2016. Kemudian yang wisudawan terbaik kemarin Mbak Ayu yang viral juga dengan pidatonya itu beliau adalah siswa saya juga. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya Aknar Sabrina hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, setelah episode sebelumnya kita ngobrol bareng wisudawan terbaik jenjang sarjana, kali ini kita naik satu tingkat nih Sobat Untidar. Karena kita kedatangan sosok yang tak kalah inspiratif dari jenjang magister. Narasumber kita kali ini adalah wisudawan terbaik Universitas Tidar periode ke-70 dari program Pasca Sarjana. Beliau berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang membanggakan yang tentunya merupakan buah dari hasil kerja keras, kedisiplinan, dan komitmen tinggi dalam menempuh pendidikan. Nah, kita akan dengar langsung nih kisah perjuangannya seperti apa, pengalaman selama kuliahnya seperti apa, dan harapan kedepannya seperti apa. Mungkin tak perlu berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita pada kali ini. Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang Mbak. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat, seger, dan semangat untuk datang ke sini. Alhamdulillah, semangat banget nih Mas. Pasti. By the way, tadi dari mana nih Mas sebelum ke sini? Kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah SMP negeri di Kabupaten Magelang. Kemudian tadi ngantar anak-anak lomba dulu, baru meluncur ke sini, ke podcast. Berarti sempat berkegiatan terus ke sini ya Mas? Iya, harus berkegiatan dulu. Dan masih semangat tentunya? Pasti. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan diri terlebih dahulu nih Mas. Mungkin bisa disebutkan nama lengkapnya siapa, terus dari program studi apa, fakultasnya apa, bisa disebutkan juga asalnya dari mana, siapa tahu ada yang mau mampir nih Mas. Siap. Bisa diceritakan juga asal latar belakang keluarganya seperti apa gitu. Silahkan. Baik, untuk Sobat Tidar, perkenalkan nama saya Amar Ma'ruf, kemudian saya bekerja jadi seorang ASN guru di SMP Negeri 1 Sawangan, Kabupaten Magelang. Untuk program studi saya di S2 untuk di Untidar itu program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian untuk keluarga, saya sudah menikah, 2 anak, kemudian alamat di Semarang. Jadi Sobat Tidar kalau mau bermain ke sana, mampir di tempat saya di Banyumanik, gitu aja. Terima kasih. Berarti biasa dipanggil Mas Amar ya? Iya, Amar panggilannya. Asalnya dari Semarang? Untuk keluarga Semarang, tapi kalau lahir di dulu Pemalang, kemudian ke Magelang, kemudian istri di Semarang. Sekarang berarti di Magelang? Cuman domisili aja. Oh, cuma domisili KTP tetap Semarang. KTP berarti ya sekarang udah menetap di Magelang ya? Kemarin itu kan dinobatkan sebagai wisudawan terbaik nih Mas. Iya, betul. Iya kan? Mungkin IPK-nya berapa nih Mas kalau boleh tahu? Lah ini kalau ngomongin IP itu kayak di usia saya sekarang tuh dengan IP segitu terlalu tinggi, ya saya malu ya ngomongnya, tapi karena itu sudah rezeki saya. Kalau IP ditanya IP ya, kemarin dapat IP 4,0, 40 gitu. 4,0? Iya, betul. Itu IPK yang sempurna. Terlalu sempurna. Terlalu sempurna, berarti jenius. Aduh, kalau dibilang jenius, nggak tahu ya. Sempat minta diturunkan, tapi ya. Aduh, kenapa diturunkan, kan itu udah. Hasil jerih payah, cuman kok kalau 4 itu bagi saya saya syukuri aja, saya bangga dengan IPK 4, tapi untuk kategori pendidikan kayaknya kok tinggi banget gitu. Tapi alhamdulillah karena memang itu sudah diberikan rezeki, ya saya terima aja gitu. Alhamdulillah aja. Rezeki ya Mas. Mungkin sebelumnya kami ucapkan selamat ya kepada Mas Amar Ma'ruf atas pencapaiannya sebagai wisudawan terbaik Universitas Tidar periode ke-70 jenjang magister dengan raihan IPK sempurna ya Mas, 4,0. Dan tentunya itu bukan hal yang mudah juga, atau mudah? Ya pasti banyak tantangan ya, setiap proses itu ada tantangannya lah. Nah, terkait dengan hal itu nih, gimana sih perasaan atau respon pertama kali saat tahu kalau Mas Amar ini jadi wisudawan terbaik gitu? Kalau respon pas dapat dinyatakan lulus sama dosen pembimbing dengan tesis saya ngerasa ya, paling saya sekitaran nilainya segini gitu. Cuman ketika dapat
transkrip nilai sementara kok 4 kan Kok gitu. 4 gitu. 4 gitu. Terus sempat teman-teman ngasih selamat dan sebagainya, nanti jadi wisudawan terbaik. Dan pada saat itu saya belum tahu kalau saya di peringkat 1 bersama Mbak Ayu ya. Jadi belum tahu gitu. Begitu dikirimin denah, kan ada yang kursi warna kuning, kemudian fakultas-fakultas, saya cek kuning, kodenya kode apa gitu. Oh, kok wisudawan terbaik gitu. Malah sendiri lagi paling tua lagi. ngerasa justru malah malu kayak gitu. Pada saat gladi saya pengennya duduknya di paling belakang gitu, malah nggak gitu, apa-apa malahan. gitu. Malah paling depan dan nomor 1 ya. Lagi-lagi disyukuri aja gitu. Tapi berarti ya kaget gitu. Ya pasti kaget ya. Kaget. Tapi lebih banyak ke kok segini ya. Kok bisa ini IPK-nya 4 juga gitu. Iya, itu pasti ada gitu. Sampai pengen diturunin gitu ya. Iya, bener. Nah, berarti dulu nggak menargetkan nih IPK 4 sejak awal kuliah, dan sekarang nggak expect sama sekali gitu? Iya, kalau target nilai itu saya yang penting kuliah, kemudian tugas terlaksana, dapat nilai gitu aja. Karena untuk kategori saya yang alhamdulillah sudah kerja, sudah ASN, jadi kayak berapapun nilai yang saya terima itu tidak mempengaruhi saya di pekerjaan saya gitu, hanya saja sebagai reward ketika saya proses pendidikan, maka itu rewardnya gitu. Jadi tidak ada target untuk menjadi wisudawan terbaik atau bahkan IPK sekian tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada gitu ya. Ngalir aja gitu. Ngalir aja dan gitu. Kok ya alhamdulillah rezekinya Dapatnya gitu ya segitu, Mas. gitu. Oke. Nah, gimana sih reaksi keluarga nih saat pertama kali tahu gitu? Reaksi keluarga, terutama istri itu sempat, mosok nilainya segitu kan gitu. Apa benar kan gitu. Terutama teman-teman di sekolah itu, wah nilai 4 itu 4,0 kayak gitu. Jadi reaksinya mereka ya beragam gitu. Untuk kaget malah justru jadi bahan ejekan. Ejekan tuh kayak ejekan yang apresiasi sih, bukan ejekan bully, tapi lebih ke ya udahlah selamat itu wajar kalau Pak Amar dapat segitu kayak gitu. Berarti karena memang exit ke kuliahnya tuh setiap hari datang ya datang gitu, tugas sampai sore sampai malam juga saya kerjakan gitu. Mereka juga tahu sih teman-teman. Gitu. Oh, berarti udah ya setengah kaget setengah enggak ya mungkin. Ya. Oke. Kalau dulu nih buat S1-nya itu di mana, Mas? Ya, saya S1 kebetulan juga Untidar, tapi dulu masih swasta. Jadi dulu namanya Universitas Tidar Magelang atau UTM. 2008, saya lulus SMA 2006, kemudian nggak langsung kuliah, saya kerja salah satu universitas pemerintah di Jakarta, tapi nggak lolos, sempat kerja, jadi kuli bangunan, kemudian di bengkel, cuci mobil itu, kemudian 2008 bapak saya telepon, mari temenmu mau kuliah gitu, ambil jurusan apa? Matematika sama pendidikan agama. Matematika saya nggak sanggup, agama saya kayaknya nggak bidangnya gitu. Akhirnya sama Om di Kaligor itu coba daftar di Magelang, awalnya UMM, Unima ya. Unima, kemudian oh, kok jurusannya kok agamis semua gitu, dan saya nggak bisa respon ke sana, terus saya ke Untidar. Untidar saya daftar sama teman saya, satu desa juga, kemudian tes dinyatakan diterima. Di semester berapa itu saya baru sadar kalau Untid itu swasta. Karena dulu orang-orang bilangnya Untid kan, Untid Universitas Tidar gitu. Saya ngertinya Untid itu U-nya Universitas, N-nya negeri, Tidar gitu. Gitu. Ternyata UTM, Universitas Tidar Magelang. Dan alhamdulillahnya malah justru sekarang jadi Untidar betul dan jadi negeri betul. Sempat dulu tuh pengalaman menarik dengan WR3, namanya Prof. Insinyur Dwisat kalau nggak salah dari teknik. Kamu dari jauh-jauh kok datang ke sini ngapain kan gitu. Saya ngertinya tuh ini Universitas negeri Pak, makanya saya daftar di sini, ternyata swasta ya. Nggak apa-apa lah, nanti suatu saat siapa tahu jadi negeri kan gitu. Ternyata jadi, beneran jadi negeri, tapi saya nggak sempat merasakan di S1-nya. Jadi 2008 masuk, 2012 lulus. Jadi saya tetap S1-nya alumni sini juga gitu, tapi versi swasta. Oh ya, prodinya dulu? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, berarti berkaitan ya emang? Linear. Linear jadi gitu linear, ya? Oke. Kalau sekarang nih kerja di mana nih Mas? Udah kerja atau gimana? Ya, alhamdulillah saya sudah kerja. Dulu lulus 2012, yang tadi program Kementerian SM3T, 1 tahun di Sulawesi Utara, perbatasan Filipina itu. Kemudian dapat beasiswa pendidikan di UNJ selama 1 tahun, 2015 selesai. Kemudian 2015 saya kembali ke Magelang. Kemudian 2016 saya diangkat PNS, jalur bukan jalur ya, tapi formasi khusus guru garis depan dari Kementerian Pendidikan. Kemudian saya ditempatkan di perbatasan Filipina lagi. Jadi 2017 sampai 2022 saya di Pulau Talaut, Sulawesi Utara, Miangas, perbatasan dengan Filipina gitu. Nggak sampai ke Miangas, tapi lebih ke perbatasan Filipina itu selama 5 tahun. Kemudian 5 tahun saya pindah ke Magelang 2022 baru.
November 2022, kemudian saya langsung daftar S2 di Untidar. Gitu. Jadi memang sudah bekerja. Iya. Kalau untuk sekarang masih kerja di pendidikan juga, sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sawangan. Oke. Berarti relevan dengan jurusannya ya, Mas, dengan program studinya? Iya, relevan dan linear. Linear gitu ya, yang Oke. Ternyata pengalaman kerjanya juga udah banyak ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Dari dulu lumayan. gitu. Oke. Nah, Mas Amar ini kan dari Pendidikan Bahasa Indonesia nih. Ya. Nah, apa sih yang membuat Mas Amar ini memilih prodi tersebut? Yang pertama, kalau saya karena sudah ASN itu kan ada syarat-syarat khusus ketika saya melanjutkan jenjang pendidikan S2 atau S3-nya. Maka ketika saya S1-nya Bahasa Indonesia, S2-nya saya juga harus Bahasa Indonesia. Kemudian selain itu juga karir juga di situ, maka harus mengembangkan karir yang sama. Karena berkaitan dengan administrasi sebagai pegawai negeri. Kemudian yang kedua, kenapa saya milih itu karena Untidar kan dekat dengan tempat kerja saya, kemudian dosen-dosennya juga masih banyak yang kenal dan relatif juga menurut saya promo ya untuk sahabat Untidar yang mau kuliah S2 di sini masih terjangkau dan masih fleksibel dalam proses perkuliahan, jadi lebih menarik untuk ngambil di Bahasa Indonesia lagi gitu. Berarti alasan milih Untidar di jenjang magister ini juga salah satunya karena dekat dengan tempat kerja, ya. Karena itu diperhitungkan untuk orang yang sudah bekerja pastinya. Efisiensi waktu juga. Dan banyak dosen yang udah kenal gitu juga. Iya. Banyak yang baru juga sih. Iya, oke. Nah, setelah lulus nih dengan prestasi yang sangat besar ini ya, apakah ada rencana akademik atau karir ke depannya gitu? Lanjut S3 kah atau promosi jabatan atau lainnya gitu? Oke, untuk ke depan, alhamdulillah kemarin saya diuji itu tanggal 25 Juni, kemudian alhamdulillah dinyatakan lulus. Tanggal 1 Julinya saya dinyatakan diterima di S3 UNY. Iya, alhamdulillah salah satu Universitas Negeri Yogyakarta dan jalur Diver, jadi saya tunda kuliahnya 2 semester. Dan 2 semester ini untuk mencari beasiswa supaya nanti ketika studinya lebih lancar. Jadi alhamdulillah untuk ke depan saya doakan saja untuk Sobat Pidar supaya bisa selesai juga S3-nya dengan baik. Gitu. Amin. Oke, berarti sudah diterima. Udah diterima tapi lagi mau nyari beasiswa. Beasiswa Diver gitu. Dulu. Oke, semoga ini ya Mas dilancarkan ya Mas. Amin. Kalau saat ini nih mengajarnya di mana Mas? Di SMP Negeri 1 Sawangan. SMP 1 Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan sebagai guru apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau dulu katanya dengar-dengar nih Mas pernah juga mengajar di SMP 2 Magelang. Iya betul. Pernah. Kota Magelang ya? Iya betul. Oke. Dan kemarin kan juga wisudawan terbaik itu kan Mbak Ayu ya? Ya. Mbak Ayu. Kalau dengar-dengar itu juga muridnya Mas Amar ya dulu? Bener. Jadi menariknya wisuda kemarin tuh saya sempat ya mungkin karena universitas nggak tahu ya. Kalau itu tahu mungkin bisa jadi gernya wisudawan bahwa guru di sampingnya, seminya tuh muridnya. Gitu. Jadi kayak cerita yang menarik juga. Gitu. Jadi dulu pernah ngajar di SMP Negeri 2 Magelang dari 2015-2016. Kemudian yang wisudawan terbaik kemarin Mbak Ayu yang viral juga dengan pidatonya itu. Beliau adalah siswa saya juga. Jadi dulu beliau di kelas 7G, saya mengajar bahasa Indonesia kelas 7G gitu. Jadi siswa saya. Bisa gitu ya, wisudawan terbaik bisa muridnya dan gurunya gitu. Sempat saya minta, kamu sini aja Mbak, saya tak nomor 2 aja gitu. Oh gitu? Iya. Waktu yang pas wisuda kemarin sempat bercanda, Mbak jenengan yang sini aja saya gitu. Ya enggak Pak, jenengan situ aja. Apa jenengan yang pidato kan gitu. Malah tuker-tuker. Ya enggak jenengan yang diteleponkan gitu. Enggak apa-apa, jenengan tampil, saya juga bangga sebagai guru. Alhamdulillah saya wisudawan terbaik, kemudian murid saya juga wisudawan terbaik dan mewakili teman-teman untuk berpidato dan alhamdulillah responnya luar biasa dari masyarakat juga. Gitu. Berarti emang udah kenal deket gitu sama Mbak Ayu gitu? Ya kalau dulu pasti kenal ya, karena dulu anak-anak ini sering main ke kosan saya ketika selesai sekolah dan sebagainya. Tapi selama kuliah saya nggak bertemu dengan Mbak Ayu. Beliau sering melihat saya ketika sore kuliah di sini. Cuman beliau menegur itu kayak ragu katanya, apa benar ini Pak Amar guru saya gitu. Lebih ke ragu gitu. Tapi beberapa memang ada dulu satu kelas kuliah BIPA di sini juga teman dekat saya tuh yang maksudnya sebelah saya duduk itu ternyata juga murid saya juga. Oh gitu. Sempat Pak Amar kuliah lagi gitu. Loh, kok kamu di sini kan gitu. Ya udah gitu. Mau jadi reuni. Iya, reuni terus di perpus juga sama ketemu lagi. Pak Amar ya iya gitu. Dan jenengan saya murid Bapak waktu SMP 2 kayak gitu. Jadi kayak ketemu dengan
siswa-siswa murid-murid saya. yang dulu Jadi ya. ada kebanggaan juga Mbak ketika guru melihat anak masih mau menyapa di luar sekolah, kemudian masih kenal dalam jarak yang mungkin 9 tahun ya, 9 tahun, 8 tahun kok masih mau nyapa, itu bangga. Apalagi kemarin duduk bersebelahan gitu, itu luar biasa bangganya. Gitu. Atau mungkin dulu Mas Amar cukup populer kali ya di ya. SMP 2 jadi guru Mungkin gitu. banyak disenangi karena saya orangnya kalau ngajar tuh nggak yang mau anak tuh sampai tertekan, saya nggak mau. Jadi lebih ke enjoy aja. Sedikit yang saya berikan tetapi lebih banyak games, tapi mereka senang dengan apa yang saya berikan. Mungkin itu yang berkesan. Gitu. Berarti nggak galak gitu ya? Ada sih poin galaknya. Oh ada. Ada gitu. Tapi lebih ke arah menggembirakan, berusaha. Fun gitu ya, Mas, betul. cara ngajarnya. Oke, Ya. karena ya murid-murid zaman sekarang pasti sukanya yang kayak gitu ya. Iya, Fun nggak gitu. bisa ditekan. Fun learning Psikologinya gitu ya. nggak bisa Iya. ditekan. Oke. Mungkin adakah pengalaman yang terbaik nih selama kuliah di Untidar? Tentang dosennya kah, teman sekelas atau proses belajarnya nih, Mas? Kalau teman pasti ada, yang namanya kami orang usianya sudah berbeda dengan S1 ya, Mbak. Iya. Guyonannya tetap ada gitu. Apalagi saya kategorinya paling tua lah di antara angkatan yang lain. Jadi menariknya lebih ke saya membaur aja menjadi anak dengan usia 25 tahun lagi gitu. Bukan usia saya gitu. Kalau dengan dosen, nah ini umur saya dengan dosen pembimbing dan penguji itu ternyata lebih muda dosen penguji. Terus gimana tuh, Mas? Pembimbing sama usianya, kemudian untuk penguji ternyata lebih. Tapi kan secara keilmuan beliau-beliau ini kan lebih dulu dan lebih memahami. benar. Jadi pendidikan bukan sekedar usia, bukan tentang usia ya, Iya, tapi tentang benar. apa yang beliau sampaikan itu yang menjadi daya serap saya. Kalau pengalaman menarik lebih ke situ. Kalau pengalaman buruknya lebih banyak karena 2023 ya saya kuliah umum di sini kan 2023 tanggal 14 Agustus. Iya. Dan 2015-nya itu ibu saya meninggal. Itu tahun 2023. 2023. Jadi sore 14 sore saya kuliah umum. Kemudian jam 5 sore saya telepon di depan gedung ini, di depan situ saya telepon, "Bu, saya minta izin untuk kuliah lagi di Untidar, sini sudah kuliah umum." Beliau mengizinkan dan jam 2 dini hari saya ditelepon lagi, ternyata beliau sudah kritis, jam 3:30 meninggal. Jadi kalau ditanya pengalaman yang menurut saya nggak akan saya lupa ya malah justru itu, karena 14 Agustus 2023 saya awal kuliah S2 dan saya terakhir kalinya mendengar suara beliau gitu, lewat telepon. Gitu. Itu pengalaman paling nggak enaknya justru di situ. Iya, benar-benar. Bukan studinya. Tapi kalau dari studinya Ya pasti seminar proposal lah ya, Oh, yang seminar mengerikan proposal. ya. Tapi itu umum ya, dialami oleh semua mahasiswa ketika sempro, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang karena itu proposal jadi masih banyak perlu perbaikan aja sih. Tapi terlewati lah, alhamdulillahnya. Tapi kalau overall gitu lancar ya, Mas? Alhamdulillah lancar sih Studinya dengan gitu. IP 4 ya. Oh, aduh. Ini sedikit flexing juga ya, Iya. Mas? Personal branding ya. Gak apa-apa, iya, Personal oke. branding aja. Kalau untuk, karena Mas Amar ini juga bekerja ya, nah Iya. cara membagi waktunya nih seperti apa gitu, Mas? Ya untuk teman-teman, terutama untuk sobat tidar yang mungkin sambil kerja dan kuliah kayak gitu tuh, manajemen waktu sih. Ketika teman-teman kerja pagi sampai sore kemudian kuliah gitu tuh, pengaturan waktunya harus betul-betul pinter karena kerja nggak bisa ditinggalkan, kemudian kuliah tetap, tugasnya banyak, jadi saya lebih mengatur saat dikasih tugas saya langsung kerjakan. Prosentasenya berapapun saya hajar semuanya. Jadi progresnya saya sampaikan ke dosen, kemudian presentasi saya tetap. Jadi tidak menunda tugas yang diberikan ke dosen saat itu. Gitu. Meskipun ada beberapa penugasan yang masih proses kayak pembuatan buku dan sebagainya kan nggak instan ya Mbak ya. Jadi ada yang masih proses penerbitan dan sebagainya gitu. Lebih ke manajemen waktu. Manajemen waktu yang paling penting ya, Mas? Utama itu. Oke. Mungkin ini nih, Mas, ada nggak sih pesan untuk adik-adik tingkat atau mahasiswa yang mau melanjutkan S2, terutama di Untidar nih, Mas? Gimana tips agar bisa tetap lancar kuliah sambil bekerja? Mungkin tadi udah sedikit dijelaskan ya terkait dengan manajemen waktu, itu yang paling penting. Nah, adakah selain itu gitu? Yang pasti kemauan, teman-teman untuk studi itu semuanya berawal dari kemauan. Ketika kita sudah memulai langkah pertama, maka akan ada langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, proses langkah ini kan pasti mendapatkan halangan, rintangan. Jangan jadikan halangan itu untuk menghentikan langkah kita, tapi justru menjadi cara kita mencari jalan lain untuk menyelesaikan itu. Karena sesuatu yang sudah kita mulai harus kita selesaikan, apapun itu. Benar. Nah, untuk teman-teman, sempat kemarin saya sampaikan juga,
pendidikan itu bukan siapa yang terbaik, Mbak, tetapi siapa yang mampu bertahan setelah selesai pendidikan. Karena setelah selesai pendidikan itu rintangannya lebih banyak, lebih kompleks. Maka siapa yang bisa bertahan dengan rintangan itu, maka dialah orang yang berpendidikan. Ya, kalau saya sih seperti itu. Jadi tetap semangat, disiplin, tanggung jawab, dan selesaikan apa yang sudah dimulai. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Betul. Gitu ya, Mas. Bertanggung jawab gitu ya. Pasti harus seperti itu. Kalau dulu nih kalau pas ngerjain, mungkin kalau S1 ya skripsi dan S2 tesis gitu ya. Sempet gak sih Mas kayak burnout, kayak stres gitu atau gimana? Ya, itu fase itu pasti ditemui ya. Saya seminar itu Januari, harusnya 2023 akhir, tapi ditunda Januari. Data sudah lengkap, sudah semuanya oke semua. Ternyata kok mengalami fase saya kok nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Saya tinggalkan dari Januari, Februari, Maret, April, saya nggak ngotak-atik itu. Cuma baca data. Dalam waktu 1 bulan, bab 45 saya kerjakan, selesai, saya maju, ACC, 2 minggu ujian. Jadi lebih ke tadi ya, kayak keberanian kita untuk mengalahkan diri sendiri itu setelah sempro itu diperlukan sekali gitu. Jangan takut, jangan mengingat ketika sempro seperti apa, tapi saya harus selesaikan ujian, selesai. Setelah ujian kok ada revisi, ya kerjakan, selesai kita ikut wisuda, kalau nggak selesai, lanjut lagi gitu aja. Tantangannya pasti ada, sempat itu, kayak kok nggak bisa mikir saya, nggak seperti biasanya gitu. Ada fase itu pasti gitu ya. Berarti itu habis sempro? Setelah terus sempro. Berapa bulan ya berarti nggak dipegang gitu tesisnya? Hampir 3 bulan kayaknya. Hampir 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan. Saya nggak mau lihat gitu. Tapi data sudah siap sebenarnya, sudah tinggal olah aja gitu. Mungkin hampir sama kayak Mbak Ayu kemarin juga katanya juga sempat stres juga setelah sempro gitu. Ternyata semuanya juga merasakan hal seperti itu ya? Iya, pasti itu dirasakan semuanya. Oke, nah mungkin ada nggak tips menyelesaikan tesis itu tanpa stres berlebihan atau cara gimana ya? Ya mungkin mengurangi stres gitu dan mengalahkan stresnya kayak Mas Amar tadi. Kalau nggak stres itu nggak ada kenangan ya, Mbak. Namanya pendidikan, studi S1, S2 atau S3 pasti ada fase itu ya. Nah, fase stres ini harus kita kita nikmatin aja, karena pasti akan ngalamin dimana kita nggak bisa mikir tentang apa yang sedang kita kerjakan. Mungkin karena capeknya, karena situasi mungkin teman sudah pada lulus, tekanan eksternalnya itu kan jadi problem juga untuk orang-orang yang sedang ngerjain penelitian gitu. Untuk tipsnya ya, itu tadi selesaikan apa yang sudah kita mulai, kemudian kembali lagi bahwa di belakang kita ada orang tua yang sudah lama menunggu kita untuk selesai, itu jadikan motivasi. Kemudian kita juga punya motivasi untuk ke depan, saya harus selesai cepat, kemudian kerja, kemudian berkarir, dan sebagainya. Jadi lebih ke motivasi diri, mengalahkan diri kita, kemudian motivasi orang tua kita, kemudian motivasi masa depan kita. Jadi 3 itu menjadi fondasi kuat untuk ayo cepat selesai gitu. Kalau saya sih itu. Oke, berarti selesaikan apa yang sudah dimulai dan tanggung jawab gitu ya. Karena pastinya udah ada orang tua yang menunggu kita juga untuk lulus, untuk sukses gitu ya. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, terakhir nih Mas, menurut Mas Amar, apa keuntungan terbesar nih dari kuliah magister nih di Untidar? Kita upgrade pengetahuan, upgrade ilmu, kemudian kita juga mendapatkan jaringan teman yang mungkin dulu S1 nggak kenal, atau bahkan kita mendapatkan kenalan baru di S2 gitu. Kemudian pengalaman baru dari dunia pendidikan yang dulunya seperti apa, ketika S2 pasti berbeda lagi karena tingkatannya lebih tinggi. Jadi banyak hal yang kita dapatkan dari proses studi di S2. Kemudian teman-teman yang sementara bekerja kemudian mengambil S2 juga, rewardnya nanti di dunia kerja pasti ada. Apapun itu pasti akan ada manfaatnya. Gitu sih. Oke, siap. Luar biasa ya. Siap. Terima kasih banyak ya Mas Amar sudah berbagi kisah dan semangatnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Untidar yang ada di rumah. Oke, luar biasa ya Sobat Untidar, cerita yang penuh semangat dan inspirasi hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mas Amar dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas pencapaiannya sebagai wisudawan terbaik Universitas Tidar periode ke-70 dengan raihan IPK sempurna 4,0. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk kontribusi yang lebih besar di masyarakat, dunia pendidikan, dan mungkin juga dunia akademik ke depan. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Saya Akna Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Sarang berikutnya.
Sampai jumpa.